Tingkat pengangguran sampai 2,56 juta orang, Kepala BPS imbas pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, jumlah pengangguran di Indonesia naik 9,7 juta orang. Indef prediksi pengangguran bertambah 1,1 juta orang akibat pandemi pada 2021. Dampak COVID-19 sebabkan banyak orang jadi pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Amelia dengan NIM 11910623908, jurusan Pendidikan Ekonomi di kelas 4A Akuntansi UIN Suskaryau. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Salmiah SPD MPDE. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kasus meningkatnya angka pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Di video awal, saya telah menayangkan beberapa kasus bertambahnya angka pengangguran akibat dari pandemi COVID-19 ini. Di video ini, yang akan saya bahas adalah penjelasan pengangguran secara umum dan tentunya juga kasus peningkatan pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, penjelasan pertama mengenai apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang bekerja namun pekerjaan yang tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Terdapat beberapa jenis dari pengangguran. Jadi, apa saja sih jenis-jenis dari pengangguran? Yang pertama, pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan setengah pengangguran. Baiklah, selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Yang kedua, kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin. Yang ketiga, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria. Yang keempat, kurangnya pendidikan atau batasan pendidikan. Yang kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan yang terakhir, kalah dalam persaingan pasar global. Selanjutnya adalah update to update COVID-19 di Indonesia. Coronavirus atau sekarang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat COVID-19. Ternyata, virus ini tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga menyerang perekonomian Indonesia sehingga membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat, dilihat dari banyaknya para pekerja yang di PHK dan dirumahkan, sehingga hal ini sangat membatasi masyarakat untuk bekerja. Kegiatan membatasi masyarakat untuk bekerja dapat memicu bertambahnya angka pengangguran. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menghitung dampak terburuk COVID-19
dengan skenario berat hingga lebih berat. Yang jelas, pandemi COVID-19 ini meningkatkan jumlah kemiskinan dan pengangguran. Padahal dalam 5 tahun ini, pemerintah terbilang sukses untuk menekankan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun, hadirnya COVID-19 ini menekankan semua perekonomian di berbagai negara, khususnya Indonesia. Selanjutnya adalah update peningkatan pengangguran di tengah pandemi COVID-19. Sejak diumumkannya secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 sampai sekarang, tahun 2021, jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar virus ini terus bertambah. Dari tahun 2020 sampai tahun 2021, COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang begitu terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satu yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah dari tahun ke tahun. Sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasionalnya. Ada yang sementara, ada juga hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Mau tidak mau, pekerja-pekerjanya akan menganggur untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Dikutip dari Kompas TV, perlahan namun kian nyata, COVID-19 menyebabkan banyak orang jadi pengangguran. BPS mencatat ada 29,12 juta orang terdampak COVID-19. Ini adalah data survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2020. Nah, jumlah ini setara dengan 14,2% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Lebih dari 80% mengalami pengurangan jam kerja. Jadi, sebanyak 2,56 juta orang harus menganggur. Ada pula 1,77 juta orang yang tak bekerja sementara dan 0,6 juta jiwa tergolong bukan angkatan kerja karena COVID-19. Update to update jumlah pengangguran dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, di saat jumlah angkatan kerja di Indonesia meningkat di tahun 2020, sebaliknya pengangguran justru semakin tinggi. Dari tahun Agustus 2018, jumlah pengangguran tercatat 7,7 juta jiwa. Di Agustus tahun 2019, jumlah pengangguran tercatat 7,10 juta jiwa. Dan di Agustus tahun 2020, jumlah pengangguran tercatat 9,77 juta jiwa. Jadi terlihat bahwa jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta orang dalam setahun menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka pun ikut melonjak menjadi 7,7% dan jumlah pekerja formal kian menyusut di masa pandemi. Paling banyak terjadi di sektor industri, pengolahan konstruksi. Kondisi ini terbalik dengan sektor pertanian, maka tak heran tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota dibandingkan di desa. Update to update jumlah pengangguran per Februari. Dikutip dari kontan.com.id yang diakses pada tanggal 5 Mei 2021 mengatakan bahwa BPS catat jumlah per Februari 2021 bertambah 1,82 juta orang. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang. Peningkatan pengangguran dari tahun ke tahun. Kepala BPS Suharyanto kemudian mengingatkan jumlah pengangguran yang lebih tinggi dari Februari tahun lalu karena pada tahun lalu COVID-19 masih belum ada di Indonesia. Kabar baiknya,
bila dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada Agustus 2020 yang pada saat itu mencapai 9,77 juta orang, jumlah pengangguran pada Februari tahun ini terpantau turun 1,2 juta orang, yaitu sebanyak 8,75 juta orang. Meski begitu, Suharyanto mengakui kalau ini bukan berarti angka pengangguran sepenuhnya pulih atau recovery pada tahun Februari 2021. Dengan demikian, secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2021 tercatat 6,26%. Ini pun meningkat dari posisi pada Februari 2020 yang sebesar 4,94%, tetapi turun dari posisi Agustus 2020 yang sebesar 7,7%. Selanjutnya adalah penyebab angka pengangguran meningkat akibat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup ataupun ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. Yang kedua adalah adanya lockdown dan PSBB membuat penggunaan barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Yang ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja maupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Dan terakhir dari pembahasan ini yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, penyediaan jaringan pengamanan sosial bagi pekerja sektor informal. Yang kedua, memberikan pedoman perlindungan kerja dan kelangsungan usaha. Yang ketiga, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi pelaku usaha sebesar 17,2 miliar. Yang keempat, pemberian beberapa program ekonomi seperti insentif pajak, reklasasi pembayaran atau kredit, dan kebijakan reklasasi iuran jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prapekerja bagi pekerja yang terkena PHK. Yang keenam, meningkatkan program perluasan kerja.